Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, abang tadi pertanyaannya sempat tertunda juga nih mengenai benar nggak sih barista tuh sebenarnya agak kesel kalau para customernya pesan yang manual brew. Bener banget. Keselnya tuh gini mbak, kalau kayak kopi susu kita tuh enak bikinnya. Kalau kayak kopi susu kan kita udah siapin espresso, sirup, jadi kan tinggal tuang 1 menit 2 menit jadi udah selesai. Kalau kayak manual kan kita harus grinder, manasin air. Nah di situ lumayan memakan waktu. Apalagi kalau sendiri gitu kan mbak, lagi rame sendiri, ada yang pesen manual brew, kalau kayak lagi main bola pengen nyuting kencang-kencang aja gitu mbak. Bayangin tuh kalau datang satu geng gitu kan, pesannya manual brew semua, lagi hektik sedangkan di kamar. Bener banget. Gimana itu ya? Jadi dia tuh memang buatnya pertakaran gitu ya? Pertakaran. Oh nggak bisa yang kayak memang ada di stok. Kalau espresso kan bisa tuh, di stok bisa. udah ada. Kalau yang manual brew nggak bisa. Kalau manual brew, kalau yang di stok tuh jadinya nanti kayak ini. Nggak, kalau P60 di stok nggak apa ya, kurang. Jadi kan orang kalau beli kita udah stok, jadi kan kurang gimana gitu mbak. Tapi kalau orang baru datang baru pesan kita baru bikin, jadi kan orang tuh kan excitednya lebih gitu mbak. Begitu. Jadi kalau rasanya ada pengaruhnya juga. Kalau rasa selagi dia nggak dikasih es, masih aman-aman aja untuk beberapa jam gitu mbak. Mungkin suhunya mulai berubah gitu ya. Kalau suhu ya berubah. Jadi memang buatnya saat itulah. Saat itu juga. Berapa lama sih bang kalau manual itu buatnya? Kalau manual dari awal kayak merebus air, grinder, semua itu kurang lebih ya 5 menit lah mbak. 5 menit? 5 menit untuk satu porsi. Dan itu harus fokus ya? Harus fokus. Kalau buat kopi nggak fokus berpengaruh nggak sih kerasanya? Sebenarnya apa ya? Aku nggak tahu kalau orang lain gimana, tapi kalau aku berpengaruh. Berpengaruh kalau aku loh mbak. Kayak lagi moodnya lagi jelek aja misalkan mbak, bikin kopi agak gimana gitu mbak. Oh begitu. Kalau aku, tapi kalau teman-teman yang lain nggak tahu gimana. Itu kalau sambil ngobrol nih? Sambil ngobrol sering. Iya kan biasanya gitu kekecoh, kan. Tapi berpengaruh nggak dengan konsentrasi atau gimana gitu? Beberapa kali berpengaruh. Karena kan kalau kayak kita nyeduh P60 gitu mbak, kita kan ada proses pertama itu kan kayak blooming gitu mbak. Cuman beberapa, ini nuangin airnya cuma beberapa gram gitu kan mbak. Nah tiba-tiba kelewat, kayak waktunya malah lupa kepencet timer itu. Oh gitu. Paling di sana. Terus kayak seduhan kedua itu kelebihan. Sebenarnya nggak berpengaruh, tapi ya yang namanya kita biasanya SOP gini malah melenceng aja gitu mbak. Ada kelupaan ada namanya kelupaan. manusia. Bener. Ya? Nah akhirnya ini kan yakin nih untuk membuka bisnis ini di Bengkulu sendiri. Kan itu berarti harus survei lokasi dulu atau bener. gimana? Untuk awalnya tuh mungkin aku 1 bulan sebelum aku sebelum aku jualan, aku udah survei dulu. Kayak di pantai gitu kan mbak, di mana sih yang bisa jualan. Aku tanya izin gitu mbak. Pokoknya di pantai aku izin, kayak malam kan aku tetap izin juga. Izin ke satpam atau siapa orang sana gitu mbak. Sama yang jualan juga aku izin mbak. Semisal nih mbak jualan di tempat A, aku mau jualan di tempat B nih, ya aku izin dulu sama mbak. Boleh nggak mbak di sana gitu kan. Setidaknya ada etika aja gitu mbak. Memang street, memang tempat umum, tapi kita harus nanya dulu sama yang udah jualan lama gitu. Biar sama-sama nyaman lah. Bener banget mbak. Jadi saling menghargai juga, seperti itu. Saling menjaga juga ya keamanan, saling bersama gitu ya. Bener. Nah ini waktu awal nih pertama kali buka itu kan langsung, yang dulunya kan kerjanya di coffee shop ya kan ya. Nah akhirnya ini buka sendiri di jalan. Nah di jalan itu gimana hektik pertama kali yang dirasakan, keriuhannya seperti apa? Kalau hektik pertama kali, yang pertama nih mbak, yang hari pertama ini jualan itu bener-bener apa ya, gugup banget gitu loh mbak. Gugup banget, aku kan kayak bawa air. Ada rasa gugupnya juga ya? Banget mbak. Karena iya? ini usaha pertama di jalan juga gitu. Resikonya ya cukup tinggi. Ada apa tuh, banyak yang nggak mau beli gitu kan mbak. Banyak orang yang ngelihat harga gimana gitu. Nah hektiknya di hari pertama itu kayak aku kan bawa air putih tuh mbak, air putih
dari galon lah gitu kan Mbak, untuk Iya. stok untuk bikin kopi gitu. Nah air itu aja aku tak masukin dalam ini, dalam daypack, dalam tas. Dalam tas. Tak masukin dalam tas. Kenapa? Karena aku belum kepikiran ini air nih disimpan di sini atau disimpan di motor, di bagian motor gitu loh Mbak. Nah aku belum kepikiran itu. Jadi hari pertama itu aku hektik banget. Ini simpen di mana, kayak termos es gitu Mbak. Termos es tak gandeng. Oh Tak gandeng iya. kayak tas itu. Berat dong Lumayan. untuk berdiri. Itu. Jadi karena apa ya, ada rasa panik kali ya gugup banget. gitu. Jadi kayak bingung ini mau di mana ngeletakkinnya gitu-gitu. Sempat juga sebelum buka itu aku sebenarnya mau mundur. Kenapa? Barang udah siap semua, mental aja masih kurang kemarin tuh Mbak. Mental masih kurang, takut gagal, takut ini gitu Mbak. Tapi alhamdulillah temen-temen support semua. Oh jadi udah ada teman-teman di sana. Temen-temen banget yang bisa jalan sampai sekarang, temen-temen banget. Gara-gara Tuh temen-temen. nyatakan cinta dulu sama temannya di sini. Terima kasih bolo-bolo. Manggilnya kalau temen-temen aku bolo-bolo. Iya, di Instagramnya bolo-bolo ya. Itu setelah diyakinin teman-temannya, akhirnya ya udah. Lanjut. Akhirnya sampai sekarang kalau semisal kayak yang namanya jualan ya Mbak, ada yang beli, ada enggak gitu Mbak. Alhamdulillah teman-teman support terus, nggak apa-apa gitu kan. Yang namanya jualan mungkin bukan hari ini, mungkin besok. Oh, iya, gitu. betul. Itu kayaknya itu yang sulit nggak sih? Bener banget. Untuk menjaga biar emosinya tetap stabil. Bener banget, bener banget. Ikhlas logowo. Kayaknya untuk cewek-cewek ini kurang cocok ya usahanya ya. Jadi itu memang harus ada seperti itu terus. Ini bukanya setiap hari atau gimana? Untuk sekarang aku setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Nggak ada liburnya dong berarti? Liburnya paling kalau semisal ada urusan yang penting banget nggak bisa ditinggal, aku baru libur. Kayak musibah itu kan nggak bisa banget ditinggal gitu kan Mbak. Ya aku libur. Paling seperti itu. Kalau capek ya dari pagi itu kan bisa istirahat sampai sorenya. Paling gitu. Mulai start bukanya jam berapa? Mulai start buka aku kan dari sore. Dari sore itu aku jam 4 di pantai aku. Di Pantai Batu Tahu. Jam 4 sampai maghrib. Udah maghrib aku lanjut lagi sesudah Isya. Sesudah Isya aku di Masjid Raya. Ini kan udah rame juga ya. Udah rame banget. Ini banyak kopi saset. Bener. Cuma satu-satunya ini di area sana ya yang kita lihat ya. Satu-satunya bisa pesan manualan juga. Dan ternyata endel pemirsa. Nah itu memang dari awal memang buka di 2 lokasi itu. Iya bener. Dari awal di 2 lokasi itu sebenarnya aku tuh pengennya tuh kayak di satu tempat, kalau semisal hujan aku bisa neduh gitu loh Mbak. Dan temen-temen yang ngopi bisa neduh, pengennya gitu sebenarnya tuh. Tapi belum dapat lokasi, ya sementara masih di situ. Tapi kalau untuk lokasi update biasanya aku di Instagram. Iya, lihat aja Instagramnya ya Mbak ya. Bener banget. Nah itu bolo-bolo apa sih artinya? Bolo tuh kalau bahasa Jawa itu kayak temen gitu Mbak. Kalau kita Bengkulu kawan lah, kawan-kawan gitu. Gitu. Jadi bolo tuh teman. Artinya. Aku kira bolo-bolo. Teman artinya. Teman-teman. Nah itu butuh waktu berapa lama Bang sampai akhirnya udah terbiasa buka sendiri gitu? Kalau untuk terbiasa awalnya aku tuh nggak bisa kalau nggak ditemenin sama temen. Nah itu kan begitu kan awalnya kan harus ada supportnya. Bener. Kayak 2 minggu lah Mbak. 2 minggu tuh aku kalau semisal lagi sendiri pasti aku nelponin temen terus. Di mana? Sinilah. Duduk gitu kan. Pasti aku ini ngerecokin temen-temen terus biar ada temen gitu Mbak. Karena mentalnya tuh masih kurang. Tapi setelah 2 minggu itu alhamdulillah sampai sekarang udah nyaman-nyaman aja walaupun sendiri gitu kan Mbak. Ya karena kan mikirnya juga kan temen-temen tuh punya kesibukan lain. Bukan cuma bisa nemenin doang gitu. Begitu ya. 2 minggu ya penyesuaiannya? Kurang lebih 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu. Sampai sekarang udah aman ya buka sendiri ya. Ini temen atau teman yang nemenin? Teman-teman semua Mbak. Teman-teman semua. Oke. Nah ini ada rencana untuk tambah menu lagi mungkin? Kalau untuk tambah menu ada. Kebetulan juga mulai semalam aku tambah menu. Ada teh bunga telang. Nah itu aku lihat juga nih di Instagramnya ya. Kok tiba-tiba ada bunga telang nih? Itu buat sendiri juga? Temen. Okay. Karena aku belum ada basic ke sana, alhamdulillah temen nih support juga kan. Gimana kalau kita coba nih pakai bunga telang?
Karena kan dari apa ya, dari teman-teman yang datang juga banyak yang nggak bisa ngopi, banyak yang nggak bisa ngopi, nggak bisa kena susu gitu kan, Mbak. Nah gitu, mungkin aku larinya mungkin nih di Bunga Telang bisa. Ada alternatif. Ada alternatif. Tapi nanti kemungkinan aku pengen nambah lagi ini Kaskara. Oh, mau ada Kaskara juga? Iya, mau nambah lagi Kaskara. Karena kan biar teman-teman juga tahu nih, Mbak, kopi itu cuma bukan bijinya aja yang bisa digunain, tapi kulitnya bisa digunain gitu. Itu bagus juga ya, sambil untuk ngedukasi juga ya. Jadi biar pada tahu nih, ternyata banget. Seperti ini berguna semua. Berguna ternyata. Semua. Nggak cuma bijinya, kulitnya juga berguna. Itu lagi on process. Kalau untuk yang Kaskara itu udah tester aja ke teman-teman, tinggal paling order aja lagi, tinggal order aja. Kayak apa takaran itu semuanya alhamdulillah udah pas semua. Nah ini tadi kan abang juga bilang nih kalau kopi robustanya Bengkulu itu udah terkenal sebenarnya. Udah terkenal. Dan oke ya. Oke banget, Mbak. Nah itu berarti abang menggunakan produk Bengkulu atau gimana? Produk Bengkulu semua. Kalau kayak Robusta, aku pakai punya kita. Kayak di daerah Curup itu kan Robusta kita banyak gitu, Mbak. Aku pakai di sana. Kalau kayak Arabica, aku juga pakai di sana. Tetapi aku juga pakai ada nyediain 2 beans juga dari luar. Biar teman-teman juga bisa ngerasain gitu kan, Mbak. Nggak cuman punya kita aja, seperti itu. Ada pilihan lah. Iya betul. Ini artinya nih saling dukung ya, Bang ya. Bener untuk banget. Produknya Bengkulu nih, jadi pemirsa harus tahu juga ternyata Bengkulu tuh oke loh. Oke banget. Urusan perkopian nggak usah jauh-jauh gitu ya. Di Bengkulu nih udah banyak ya. Udah banyak. Nah, gimana sih antusiasnya para customer sekarang itu seperti apa? Kalau sekarang alhamdulillah antusiasnya oke semua, Mbak. Oke semua, dengan digandengin aku tetap ngasih edukasinya gitu, Mbak. Ini loh kopi kita. Kalau kayak Arabica di Japanese itu biasanya aku kasih tester. Kalau aku sediain 1 porsi nih, pakai gelas, misal ada cup-cup kecil kan, Mbak. Teman-teman baru datang bingung nih mau apa gitu kan. Tak kasih tester, ini cobain. Udah ada testernya seperti itu? Ada. Ada sih nggak sih yang mungkin ada jahil gitu ya, pura-pura nggak tahu ini apa untuk ada tester. ada aja, Mbak. Jahil gitu kan biasanya kan. Oh gitu, jadi memang butuh pengenalan juga kan untuk para customer. Kadang bingung juga nih apa nih kira-kira yang enaknya. Tapi yang paling banyak dipesan apa, Bang? Untuk sejauh ini di kopi susu. Oh, di kopi susu. Kopi susu. Itu masih rame ya? Masih rame kalau kopi susu. Kalau dibandingkan dengan sore, kan ini sore dan juga malam hari di 2 tempat berbeda nih. Yang paling rame nih di mana? Kalau paling rame untuk sekarang di Masjid Raya. Di malam hari berarti ya? Di malam hari, karena kan waktunya panjang gitu, Mbak. Iya, dari Isya, kadang aku tutupnya itu suka-suka aja, Mbak. Semisal capek, ya tutup jam 1 atau jam 12 atau jam 2 gitu kan, Mbak. Lama juga ya? Itu kalau masih rame yang ngopi gimana? Ya nimbrung, ikut ngobrol aja dulu. Oh gitu. Ikut ngobrol. Ya nggak bisa ditutup kan kalau lagi rame gitu kan. Jadi tempat nongkrong bareng teman-teman. Jadi tempat nongkrong, teman-teman baru juga gitu kan, Mbak. Dan juga kan aku konsepnya slow bar, manual brew kan. Jadi kalau semisal teman-teman nih penasaran pengen bikin sendiri gitu kan, Mbak, nggak apa-apa, bisa, boleh. Dan ternyata aku sempat nyobain nih pemirsa, ternyata nggak semudah itu ya untuk nge-grinder kopinya. Ya seru juga ya, banyak kok yang penasaran untuk coba bikin sendiri. Lumayan untuk sejauh ini. Jadi mereka yang buat sendiri gitu ya, kayak mantaunya gitu ya. Paling kayak ngasih tahu takarannya segini, terus prosesnya segini. Banyak juga kayak anak-anak SMA itu yang excited gitu loh, Mbak. Untuk barista ini kan sebenarnya untuk akhir-akhir ini tuh banyak lagi banyak minat. Betul. Lagi naik banget. Jadi kan bisa juga sambil mereka tuh untuk belajar juga. Betul sekali. Nah, Abang, nanti kita lanjut lagi. Sekarang kita jeda dulu ya. Boleh. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di OPD Obrolan Pas di sini.